Penyebab pemanasan global. Tahukah kamu apa penyebab terjadinya pemanasan global? Pemanasan global terjadi ketika konsentrasi gas-gas tertentu yang dikenal dengan gas rumah kaca atau GRK yang terus bertambah di udara. Hal ini disebabkan oleh tindakan manusia, seperti kegiatan industri, khususnya CO2 dan klorofluorokarbon, terutama karbon dioksida yang umumnya dihasilkan oleh penggunaan batu bara, minyak bumi, gas, dan penggudulan hutan, serta pembakaran hutan. Salah satu gas yang hanya terdapat dalam jumlah sedikit di angkasa adalah karbon dioksida, atau CO2. Gas ini terbebaskan ketika hewan dan manusia menghembuskan napas. Gas ini terbentuk ketika proses pembakaran bahan-bahan organik seperti tumbuhan. Dalam jumlah sedikit, gas karbon dioksida bermanfaat dalam proses fotosintesis tumbuhan hijau, yaitu untuk menghasilkan tepung dan oksigen. Akan tetapi, jika jumlahnya di atmosfer sangat banyak, gas CO2 ini akan menghalangi pantulan panas dari bumi ke atmosfer, sehingga panas akan diserap dan dipantulkan kembali ke bumi. Akibatnya, suhu di bumi menjadi lebih panas. Keadaan ini disebut efek rumah kaca, atau greenhouse effect. Gas yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca disebut gas rumah kaca, atau GRK. Efek rumah kaca pertama kali dikemukakan oleh Joseph Fourier pada tahun 1824. Disebut efek rumah kaca karena keberadaannya di udara memberikan efek yang sama seperti rumah kaca, yaitu menyerap dan menahan panas di dalamnya, sehingga suhu di sekitarnya menjadi panas. Prosesnya berlangsung sebagai berikut. Segala sumber energi yang terdapat di bumi berasal dari matahari. Sebagian besar energi tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak. Ketika energi ini tiba di permukaan bumi, ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan bumi. Permukaan bumi akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Sebagian dari panas ini berwujud radiasi inframerah gelombang panjang ke angkasa luar. Namun, sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca antara lain uap air, karbon dioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi, dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Secara garis besar, dari cahaya yang dikirim oleh matahari dan kemudian sampai ke bumi, di antaranya 25% dipantulkan kembali oleh awan dan partikel-partikel yang ada di atmosfer keluar angkasa. 25% diserap oleh awan. 50% berhasil sampai ke bumi. Dari 50% yang ditangkap oleh bumi ini, sebanyak 45% diantaranya diserap oleh permukaan bumi dan benda-benda yang ada di atasnya. Sedangkan 5% dipantulkan kembali. Keadaan ini terjadi terus-menerus, sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Gas-gas tersebut berfungsi sebagaimana gas dalam rumah kaca. Dengan semakin meningkatnya konsentrasi gas-gas di atmosfer, semakin banyak panas yang terperangkap di bawahnya. Efek rumah kaca tidak merugikan apabila tidak berlebihan. Secara alami, efek rumah kaca sangat penting, karena bumi menjadi cukup hangat, sehingga dapat mendukung kehidupan manusia. Tanpa efek rumah kaca, kehidupan manusia di muka bumi akan terganggu, karena suhu rata-rata bumi akan berkisar minus 18 derajat Celcius, sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Penyebab pemanasan global, antara lain, gas karbon dioksida, uap air, dan metana. 1. Gas karbon dioksida atau CO2. Gas karbon dioksida merupakan penyumbang terbesar gas rumah kaca di atmosfer. Jumlah CO2 di atmosfer setiap tahunnya terus meningkat. Secara alamiah, jumlah karbon dioksida selama 650 tahun meningkat sebesar 180 sampai 300 ppm atau parts per million.
Namun, belakangan ini, sejak tahun 1995 sampai dengan 2005, jumlah CO2 meningkat cepat menjadi 1,9 ppm per tahun. Bila dikalikan selama 650 tahun, maka jumlahnya menjadi 1235 ppm. Hampir 5 kali lipat jumlah CO2 yang seharusnya ada di atmosfer. Jumlah CO2 yang semakin banyak akan membuat permukaan bumi semakin panas. Tidak mengherankan bila jumlah CO2 meningkat pesat. Semenjak masa industri atau ditemukannya mesin, aktivitas manusia dalam menggunakan bahan bakar fosil semakin meningkat. Bahan bakar fosil dapat berupa batu bara dan hasil olahan minyak bumi, seperti bensin, solar, aftur, dan minyak tanah. Pembakaran bahan bakar fosil untuk menggerakkan mesin pabrik, mobil, motor, kereta, pesawat, dan untuk memasak akan menghasilkan gas CO2. Gas ini akan naik ke atas dan berkumpul di atmosfer. Gas CO2 bersifat menyerap dan memantulkan panas, sehingga dimasukkan sebagai salah satu gas rumah kaca. Gas CO2 yang berada di atmosfer sulit diuraikan menjadi gas lain, dan membutuhkan waktu yang lama. Hal inilah yang mengakibatkan peningkatan jumlah gas CO2 di atmosfer semakin cepat. Selain penggunaan bahan bakar fosil, aktivitas manusia turut serta menyebabkan peningkatan jumlah CO2 di atmosfer adalah usaha perubahan permukaan tanah. Perubahan tanah yang dilakukan oleh manusia antara lain pembukaan lahan, penebangan hutan, dan pembakaran hutan. Pembakaran hutan akan menghasilkan gas CO2 dan mengurangi jumlah tumbuhan hijau yang dapat mendaur ulang gas CO2 menjadi O2 yang digunakan oleh semua makhluk hidup, terutama manusia dan hewan untuk bernapas. Punahnya hutan merupakan bencana bagi manusia, karena hutan merupakan penghasil oksigen terbesar di bumi. Apabila tidak ada oksigen di bumi, maka semua makhluk hidup tidak bisa bernapas dan akhirnya akan mati. 2. Uap air atau H2O. Pemanasan permukaan bumi yang ditimbulkan oleh peningkatan jumlah CO2 di atmosfer akan mengakibatkan air permukaan banyak yang menguap. Uap air merupakan salah satu gas rumah kaca. Uap air akan berkumpul di atmosfer membentuk awan. Awan yang tersusun dari uap air bersifat seperti kaca yang dapat memantulkan panas. Jika awan dilihat dari atas, maka awan akan memantulkan sebagian panas matahari ke ruang angkasa. Pemantulan panas oleh awan bagian atas akan mengurangi panas matahari yang sampai ke permukaan bumi. Namun, apabila awan dilihat dari bawah, maka awan akan menambah pemanasan permukaan bumi. Mengapa? Panas yang dipantulkan oleh permukaan bumi ke ruang angkasa akan terhalang oleh awan. Awan akan memantulkan panas kembali ke permukaan bumi, sehingga bumi akan semakin panas. Panasnya permukaan bumi yang berlebihan akan menyebabkan es di dekat kutub mencair. Padahal, es di dekat kutub mempunyai kemampuan memantulkan panas yang baik. Air merupakan benda yang bersifat lama melepaskan panas. Mencairnya es menjadi air akan menyebabkan semakin panasnya bumi, sehingga es yang mencair semakin banyak. 3. Gas metana atau CH4. Tentunya kamu pernah buang angin, bukan? Gas dengan bau tidak sedap yang keluar dari tubuhmu saat buang angin itu adalah gas metana. Gas metana yang keluar dari tubuhmu merupakan gas yang dihasilkan oleh bakteri Escherichia coli dalam mencerna makanan di dalam usus besar. Selain manusia, hewan juga menghasilkan gas metana sebagai gas sisa proses pencernaan makanan dalam tubuh. Gas metana yang dihasilkan oleh hewan peternakan tergolong sangat besar jumlahnya. Metana yang dilepaskan ke udara pada proses pencernaan hewan ternak mencapai 86 juta ton setiap tahunnya di seluruh dunia. Metana yang terlepas dari pupuk kotoran hewan mencapai 18 juta ton setiap tahunnya. Gas metana mempunyai efek pemanasan 23 kali lebih kuat dibandingkan CO2 dalam jangka waktu 100 tahun. Efek pemanasan oleh gas metana akan lebih besar menjadi 72 kali lebih kuat daripada CO2 dalam jangka waktu 20 tahun.